yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memahami dinul Islam secara syumul atau secara kafah merupakan kewajiban pertama dan utama bagi setiap pejuang. Kewajiban ini tidak boleh dianggap ringan dan kecil, karena basis kekuatan dan kemuliaan Islam ada di sini. Syekh Amir Shakib Arsalan, penulis buku Limadza ta'akharal muslimun wa taqaddamu ghairahum. Mengapa umat muslimin mundur dan selain mereka maju? Paling sedikit ada 5 perkara penyebabnya. Pertama, karena jahil tentang Islam atau tidak mengerti Islam. Yang kedua, berpengetahuan tanggung sehingga lebih parah dari yang pertama. Karena orang yang bodoh apabila ada penunjuk jalan yang soleh dan jujur, dia akan ikut secara patuh. Yang ketiga, umat Islam tidak memiliki izzah, tidak memiliki ketinggian, tidak memiliki kemuliaan. Akhlak mereka rendah dan buruk. Hampir-hampir lebih rendah dan bejat dari kaum kufar karena kejahilan dan kebodohan mereka tentang Islam. Yang keempat, pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin-pemimpin bangsa, bejat moral dan akhlaknya. Mereka tunduk dan patuh kepada telunjuk pemimpin-pemimpin bangsa kafir yang dianggap sebagai tuan mereka. Mereka merasa berdosa jika membantah dan menentang tuan-tuan mereka. Sedangkan mendurhakai Allah dan Rasulnya mereka anggap suatu hal yang remeh. Yang kelima, umat Islam hari ini tertimpa penyakit pengecut dan penyakit bahil. Mereka sangat takut mengatakan kebenaran itu benar dan yang batil itu batil. Mereka tertimpa penyakit wahan, yaitu terlalu cinta dunia dan takut akan kematian. Sehingga mereka tidak berani memperjuangkan agama Allah. Para pejuang ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan syarat dan tegak kembalinya kejayaan Islam sebagaimana awalnya. Itulah yang pernah diungkapkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Lan yusliha akhiru hazihil ummah ila bima saluha bihi awaluha." Sekali-kali akhir kehidupan umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan mengikuti apa yang telah menjadikannya baik pada periode awalnya atau pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pejuang yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudaraku yang berbahagia, memahami Islam bukanlah semata-mata mengilmuinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, serta menegakkannya dan memperjuangkannya. Bagian penting berikutnya ialah mengenal dan memahami dengan mendalam trik-trik musuh, tipu daya, rencana jahat musuh, dan konspirasi musuh-musuh Islam yang akan memadamkan cahaya Islam. Dan hal ini adalah kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan. Paling tidak dalam Quran surat As-Saff, Allah sudah mengingatkan kita, yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim. Sesungguhnya orang-orang kafir akan senantiasa berusaha memadamkan cahaya Allah dengan afwahihim, dengan lisan-lisan mereka, dengan opini-opini mereka, dengan argumentasi-argumentasi mereka. Maka hal ini harus kita pahami dengan benar. Musuh-musuh Islam dari berbagai golongan tentunya, Nasrani, Yahudi, Orientalis, dan komunis akan senantiasa bekerja sama, bahu-membahu untuk mengeluarkan orang Islam dari agamanya. Atau paling tidak, menjadikan orang Islam ragu terhadap Islam. Kemudian merusak moral mereka, merusak akhlak mereka, kaum muslimin. Ada hal yang penting yang harus kita ketahui. Dalam sebuah notulen rapat konferensi Masoni dunia pada tahun 1960 ada tercatat sebuah pernyataan. Mereka mengatakan sesungguhnya kita tidak cukup hanya mengalahkan para pemeluk agama, menghancurkan tempat ibadah mereka, namun tujuan utama kita adalah memusnahkan mereka. Untuk itu, marilah para pejuang yang dirahmati oleh Allah, kembali kita kepada Al-Quran. Allah sampaikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. Wahai kaum mukmin, teguhkanlah diri kalian dalam melaksanakan Islam secara utuh. Janganlah kalian mengambil sebagian syariat tapi meninggalkan sebagian lainnya. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian masih kafir pada zaman jahiliyah. Kalian bermusuhan, kemudian Allah satukan hati kalian dengan Islam.
sehingga kalian menjadi bersaudara karena Islam. Pada zaman jahiliyah kalian mengalami masa kerusakan moral, lalu Allah selamatkan kalian dari kerusakan moral itu. Demikianlah Allah menjelaskan syariatnya kepada kalian supaya kalian memperoleh petunjuk untuk hidup bersama. Poin pentingnya adalah persaudaraan, bersatu, membangun kesamaan juga. Inilah poin awal, poin dasar, poin paling penting, poin fundamental yang dilakukan oleh Rasulullah SAW awal membentuk kekuatan Islam dengan mempersaudarakan kaum muslimin, mempersaudarakan muhajirin dengan ansar, sehingga muncul sebuah kekuatan yang hebat, yaitu kekuatan persaudaraan dalam Islam. Para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting juga bagi kita untuk mengetahui rancangan-rancangan kejahatan musuh-musuh Islam agar kita bisa mengantisipasi, mempersiapkan diri agar tidak terbuai dengan kondisi yang ada. Yang pertama, rancangan musuh Islam adalah menghapus hukum-hukum Islam dari negeri-negeri Islam, memisahkan Al-Quran dari kaum muslimin, merusak fitrah kaum muslimin, memecah belah kesatuan dan keutuhan umat Islam. Mereka akan berusaha masuk dalam jamaah-jamaah kaum muslimin, kemudian mengkhianatinya atau mengadu domba satu dengan yang lainnya. Para pejuang dirahmati oleh Allah, maka marilah kita terus meningkatkan, terus upgrading skill kita, upgrade pemikiran kita, upgrade juga keimanan dan ibadah kita, sehingga nanti Allah akan tolong kita berdasarkan perjuangan kita menegakkan kalimat Allah. In tansurullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah.